Oke, salam jumpa. Jadi ini adalah video tentang pembahasan kuis 2 yang telah kalian selesaikan. Jadi kita mulai saja soal yang pertama ini. Jika A sin X sama dengan B untuk X berada perhimpunan 0 sampai 360, syarat agar persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Oke, cara penyelesaiannya. A sin X, ini kan bentuknya A sin X sama dengan B. Ini ada di buku paket. A sin X sama dengan B. Sin X sama dengan B per A gitu. Jadi kita akan selesaikan ini. Nah, pertanyaannya adalah B per A ini supaya kalau kita arkuskan jadi arkus sin B per A atau sin inverse dari sin pangkat min 1 B per A supaya dia punya nilai, ingat nilai sin X itu nilainya apa, dari mana? Dari min 1 sampai 1. Minimalnya min 1 sampai 1, atau ini bisa kita tulis min 1 lebih kecil dari sin X lebih kecil dari 1, atau bisa kita tulis min 1,1 gini. Dari min 1 nya masuk. Nah, jadi pertanyaannya adalah B per A nya supaya ini B per A nilainya harus berada di dalam sini. Nah, bagaimana caranya? Apa syaratnya supaya B per A dalam ini yang agak kalau kalian tidak tahu konsepnya, kalian bakal bingung. B per A supaya dia ada dalam sini bagaimana? Karena kan kalau misalkan kalau asal pilih tidak boleh. Misalkan contoh A sama dengan 2B. Kalau A nya sama dengan 2B, ya sudah, ganti saja A sama dengan 2B. Berarti B per A nya kan 2B, saya substitusi 2B, habis sisa 1/2. Ini masuk dalam sini, berarti A sama dengan 2B benar. Oke, terus B sama dengan 2A, substitusi masuk, di hasilnya malah terbalik jadi 2 bukan dalam himpunan ini, salah. B lebih kecil dari A. B lebih kecil dari A, yes, betul. Kenapa? Karena kalau B-nya lihat pecahan, kalau pecahan bentuknya B per A, dia akan nilainya di antara min 1 sampai 1 kalau B-nya lebih besar ini. Kalau B-nya lebih kecil dari A atau A lebih besar dari B. Contohnya, kalau saya pilih B-nya 2 berarti A-nya yang boleh saya pilih harus lebih besar dari 2. 3 atau 6 atau 1. Oke. Jadi ini benar. A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, berarti A sama dengan B, A per B 1. 1 ada nilainya. Sin 1 ada nilainya. 1 bisa, ini 1 masuk dalam sini, berarti ini masuk. Oke. A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. A-nya lebih kecil dari B. Ini A lebih kecil dari B akan membuat B per A lebih besar dari 1. Dan itu bukan himpunan dari sini, berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, selesai. Ingat, ada yang satu kurang saja, satu yang tidak kau centang dari ini akan salah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, tangen. Oke, jika tangen A sama dengan B sama, ini kalau kita sederhanakan, dia akan bentuknya jadi tangen X sama dengan B per A, sama sifatnya. Tapi kita ingat arkus ARC arkus tangen X gitu, atau tangen pangkat min 1X ini range-nya atau hasilnya itu dia di antara mana? Dia di antara min tahingga sampai tahingga. Jadi semua, atau ini bisa dibilang bilangan real, semua bilangan. Artinya apa? B per A nya bebas. Hubungan yang ini, A sama dengan 2B boleh, B sama dengan 2A boleh, B lebih kecil dari A boleh, A sama dengan B boleh, A lebih kecil dari B boleh. Jadi jawabannya semuanya harus dicentang. Oke, lanjut. Pernyataan yang benar mengenai grafik dari fungsi, yes. Aduh, ini rempong juga ini.
Oke, grafik dari ini adalah nilai maksimumnya adalah 2. Oke, kok bisa? Oke, cara ceknya sin ini nilai maksimum sin ini apapun di dalamnya ini, apapun isinya ini, selama dia masih sin, berarti ini kalau dia nilai maksimum berarti berapa maksimumnya nih? Fx di sini supaya fx maksimum berarti sin x harus maksimum karena posisinya di sini positif dan di jumlah. Yes, di sini positif. Jadi supaya dia fx positif, sin di sini harus maksimum. Fx-nya di sini akan maksimum juga. Sin maksimum, nilai maksimum dari sin adalah 1. Oke, 2 kali 1, 2 ditambah 6, 8. Berarti nilai maksimumnya adalah 8 harusnya. Berarti ini salah. Nilai minimumnya 4. Nah, sama, kembalikan daya tarik sini harus minimum. Berarti negatif 1. Negatif 1. Negatif 1, 2 dikali negatif 1. 2 kali negatif 1 ditambah 6 sama dengan 2 negatif. Oke, sama dengan 4. Betul. Grafik hanya bergeser terhadap sumbu X jika dibandingkan dengan grafik sin X sejauh 60 derajat ke kiri. Betul memang dia akan bergeser V per 3 ke kiri. Tapi sayangnya pertama dia sin X, di sini 2x, pasti beda pergeserannya. Yang kedua, di sini plus 6. Dia bukan cuma terhadap sumbu x, dia juga bergeser terhadap sumbu y. Kalau dibandingkan dengan sin x, berarti ini otomatis salah. Terus periode seperempat kali dari fungsi gx, periodenya seperempat kali dari fungsi gx sama sin x. Seperempat kali dari ini. Oke, periodenya ini sama dengan seperempat dari sin x, seperempatnya dari sin x. Kalau yang ini seperduanya dari sin x. Berarti kalau kita bandingkan ini bukan seperempat tapi seperduanya. Berarti ini salah juga. Kedua, amplitudonya sama dengan 2. Betul sekali. Gampang caranya dilihat ini. Itu aja. Lihat amplitudo yang geser-geser begini tuh. Pusat dari titik simetrisnya sini. Nah, ini 2. Berarti jawabannya ini dan ini. Oke, selesai. Lanjut. Aduh, solusi penyelesaian ini. Ini paling gampang sebenarnya kalau kalian baca buku. Oke, cari bukumu ini. Caranya ini lihat ini kalau kau lihat di bukumu. Contoh soal ini saya kasih masuk. Cuman saya modif sedikit. Ini kalau kau sederhanakan bla 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 pakai manipulasi aljabar bla bla, ini hasilnya akan sama dengan cos 4x. Dia setara. Jadi saya ganti saja dengan cos pangkat 4x. Cos pangkat 4x sama dengan ini cos pangkat 4x. Saya bisa tulis begini, cos pangkat 4x sama dengan cos 4x ditambah sin x. Oke, habis. 0 sama dengan sin x. Oke, 0 sama sin x, dia di kuadran 1, 0, 90 derajat yang menghasilkan 0. Sin berapa yang menghasilkan 0? Kita tidak usah pakai solusi general yang wah sekali. Saya bilang untuk 0 derajat berarti ya sin 0 sama dengan 0. Ya sudah, jawabannya x-nya sama dengan 0 derajat alias isi saja 0. Berarti ini jawabannya 0. Ini caranya kalian lihat di buku. Ada di bukumu. Jadi kalau kalian tidak baca bukumu baik-baik, berarti ya rugi. Ini ada di bukumu. Jawabannya ada di bukumu. Contoh soalnya. Lanjut. Nilai A adalah nilai maksimum dan B adalah nilai minimum dari fungsi fx sama dengan ini. Maka nilai A per B. Nilai A adalah nilai maksimum dan B adalah nilai minimum dari fungsi. Oke. Pertama kita tidak bisa langsung kasih substitusi sin x-nya dari nilai minimum maksimum pertama karena ada tangan x di sini, ada tangan x. Jadi pertama kita berdoa dulu supaya
Semoga kalau kita ubah ini bentuknya, dia bisa lebih simpel. Jadi pertama kita ubah bentuknya, 1 dikurang sin 2x dikali 1 ditambah tangen pangkat 2x. Ini tidak lain kalau kita sederhanakan itu adalah cos pangkat 2x dikali 1 tambah tangen pangkat 2x. Oke, cos 2x dikali ini sebenarnya seka. Ini kalau kau perhatikan 1 ditambah tangen pangkat 2x itu sebenarnya tidak lain adalah sekan pangkat 2x. Nah, tapi kalau saya tidak mau cari, saya cari yang lain, 1 tambah sekan seperkos, semua habis jadi 1. Cuman saya mau pakai cara lain. Ini saya rubah jadi cos pangkat 2x gini. Ini saya kali masuk jadi cos pangkat 2x ditambah ini kali ini jadi ini kali ini sama dengan ini, habis cosnya sisa sin pangkat 2x. Ini tidak lain adalah 1. Berarti ini fungsinya tidak lain sama dengan 1. Jadi apa nilai maksimumnya? 1. Nilai minimumnya 1. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. A kali B, 1 kali 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti AB kurang A sama dengan 0. Cara gampangnya yang lain. Buka GeoGebra. Grafik. Tambah 1 dikurang sin pangkat 2 X dikali 1 ditambah tangen pangkat 2 X. Nah, lihat hasilnya adalah garis lurus di titik 1. Artinya apa? Ini kalau disederhanakan sama dengan 1. Nilai minimumnya 1, maksimumnya 1. Ini tidak perlu dicakar, kalian cuma buka ini. Aduh. Oke, lanjut. Nilai 3457,19 derajat jika dikonversi menjadi radian. Gunakan pembulatan 2 digit belakang koma. Oke, ini paling tidak butuh effort sama sekali. Degree to radian, enter. Derajat ke radian, pasti. 3457,9 sama dengan 60,33. Aduh. Dan kita lihat jawabannya ini. Saya sudah siapkan di sini 60,33. Ini alternatif jawaban, cuman sayang sekali. Aduh. Cuman sayangnya kebanyakan lari kalian jawabnya. Oke. Ini dia. Kebanyakan jawabnya 19,2. Oke, saya ngerti maksudnya. Jadi kenapa kalian jawab 19,2? Pasti karena bilang apa tadi? Ini kok jadi ini? 3457,9 pasti pertama aku kali dengan apa? Bukan kali, tapi bagi dengan 180. Nah, ini yang kau ambil, baru kau kali pi, 19,2 pi begitu. Ingat, pi bukan satuan, berarti itu. Question. Oke, jadi ingat pasti dia penulisannya 3. Gampangnya kan begini saja. 3457,19 ini kok kali dengan pi per 180.
Di sini juga tadi kayaknya sudah ada formulanya itu. Ya. Dia kasih formula saya 34,57 sekian dikali V per 180. Langsung dapat radian. Jadi kalian pasti cuman ini bagi ini dapat 19,20 kah apa tadi pi. Nah, terus kalian cuma catat yang ini. Pi-nya kalian bilang adalah suatu satuan. Bukan, V itu bukan satuan tapi konstanta. Konstanta. Iya sih, konstanta. Bukan sih. Saya bingung. Ragu bilang konstanta atau apa, tapi dia adalah suatu konstanta yo. Yang jelas V itu nilainya bukan satuan, tapi dia adalah nilai, ada nilainya, nilai berupa angka, bilangan real, yaitu 3,14 sekian gitu. Bisa juga 22/7, terserah. Tapi saya sarankan sudah jangan pakai 22/7 lagi kalau kalian sudah SMA, pakai yang ini. 3,14 sekian, cari di internet nilai pi yang benarnya. Terus kok kali dengan 19,2, ini yang jawaban benarnya. Oke, karena saya lihat juga jawaban bukan cuma satu orang, tapi banyak orang yang kayak begitu. Saya tidak tahu apakah ini memang sepemikiran 19,2. Ada satu orang yang dapat 60,3. Ada yang jawab begitu. Oke lah, saya paham maksudnya. Yang penting artinya kalian tahu caranya, cuman cara jawabnya mungkin yang salah. Ini saya kasih bonus juga, yang jawab 19,2 itu benar. Tapi nanti untuk kedepannya ingat kalau ada pi untuk ikuasian singkat, kalikan pi-nya, ubah pi-nya jadi 3,14 sekian, kalikan dengan ini. Oke, lanjut. Ini kunci jawabannya yang salah. Ini bonus, tapi overall kayaknya bisa di semua kerja. Ini kurang lebih jawabannya sama dengan ini 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Ya, kita misalkan sin x sama dengan a, dia akan berubah jadi 2a pangkat 2 dikurang a dikurang 1 sama dengan 0. Terus ini kalau kita mau faktorkan, cara memfaktorkannya ini kalau saya pakai cara begini. Ini saya kasih 2. Karena ada 2 karena di sini 2 aja saya tulis 2. Ini cara kursus lagi. Di sini satunya 2a, 2 kali 1 negatif 2, negatif 2, negatif 1. Cari 2 bilangan yang dikali dapat negatif 2, di jumlah dapat negatif 1. Berarti negatif 2 ditambah 1. Oke, ini seperduanya kalian masuk ke ini, seperduanya kasih ke sini saja, jadi kasih masuk jadi a kurang 1, 2a tambah 1. Oke, kalau a kurang 1 ini akan menghasilkan sin x ini kan sama dengan 0. Sin x kurang 1 sama dengan 0, sin x sama dengan 1. Ini kita bisa tulis di x-nya sama dengan 90 derajat. Oke. Terus x1, x2, x1-nya 90 derajat, x2-nya sama dengan 180 kurang ini. Kurang 90 hasilnya sama dengan 90 derajat, berarti sama, jadi saya cuma ambil satu saja, 90 derajat. Sekarang yang 2a ditambah 1 sama dengan 0, bla 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 bla, hasilnya sama dengan 1/2 alias sin x-nya sama dengan min 1/2. Oke, yang dapat nilai sekian itu tidak lain sama dengan
mati ini sin minus per 2 itu 30, berarti ya sin negatif 30. Yang gampang-gampang saja. Berarti x-nya 1 min 30. X2 tidak lain 180 kurang ini. Let me think about it. 180 kurang 180 dikurang 30. Dikurang 30 sama dengan tambah 210 derajat. Oke, saya sudah dapat 3, jadi saya punya 3. Ini kan tinggal ditambah kelipatannya. Nah, saya kerjanya di Excel. Tunggu dulu, ini negatif 30 karena dia negatif 30. Tambah 360 saja loh. Tambah 360 ini saja supaya kompak. Ini saya tambah 360 jadi 330. Oke, ini saya tambah 360 saja. Caranya ya saya tambah 360 derajat. Saya ambil itu patungan supaya semua positif. Jadi saya punya 90. Terus berapa lagi? 210. 210. Terus 330. Nah, terus saya sisa gini. Ini saya tambah 360. Kembali ke soal tadi. Soalnya negatif. Berarti saya kurangi saya 360. Ini dikurangi 360. Ini dikurangi 360. Ini K-nya 1, 2, 3, 4. Walaupun tidak butuh sih. Ini sisa saya jalankan. Ini menggunakan orang belajar Excel. Boom. 3360. Berjawabannya ini yang 30 tadi. Terus saya sisa pilih dia min 450. Min 450 berarti ini dan ini. Oke, itu salahku. Tadi malam saya cuma lihat yang ini. Saya tidak lihat bahwa ternyata harusnya saya rubah yang jadi 720 supaya bisa dapat ini. Sudahlah. Ini bonus untuk kalian. Lanjut. Jadi kurang lebih ini penyelesaiannya. Ini solusinya semua. Pakai di Excel saja supaya cepat. Lanjut. Ini. Copy. Paste. Penyelesaiannya sama dengan yang atas. Ini malah lebih gampang lagi. 2 cos 2x per 3 sama dengan akar 3 cos 2x per 3 sama dengan akar 3 per 2. Ini tidak lain sama dengan cos 30 derajat. Ini cos 2x per 3. Oke, saya bisa bilang bahwa 2x pertama untuk cari x1 nya 30 derajat. Di cos dia kan ini bedanya alfanya kan cuma ini positif negatif ditambah kelipatan dari 360 kali k, kan saya bisa tulis plus minus karena alfanya kan nilai kan. Kalau untuk cos itu dia bentuk persamaan umumnya itu x1 sama dengan alfa ditambah 360 kah. X2 nya itu pasti ambil negatif alfa saja. Jadi saya kasih plus minus 30. Kasih plus minus 30 saya supaya gampang. Terus masih keluar ruas dikali 3. Keluar ruas dibagi 2. Jadi x per 3 sama dengan habis ini dibagi 2 habis. Ini dibagi 2 plus minus 15. Ini dibagi 2 180k. 180 kali k. Nah, terus ini kedua ruas kali 3, x sama dengan plus minus. Ini dikali 3 sama dengan 45 derajat. Ini dikali 3, 3 kali 3 dikali 1, 3 kali 8, 24, 540k. Sudah, ini penyelesaiannya. Terus bagaimana cakar di mana? Saya cakar di Excel saja. Pertama 1 min 45, 1
45. Teruskannya ini 1, 2, 3. Terus kita maunya ditambah nanti 40 atau enggak? Lihat soalnya lagi. Oke, lihat dia di ke arah positif, berarti ini kita tambah. Berarti ini sama dengan ini, saya tambah dengan 360, bukan 360. 540. Rumusnya sudah betul. Blok, tarik ke bawah. Cari di antara bilangan di antara 3000 dan 3200. 3000, 3000, 3000 ini dengan 3200. Nah, ini. Tepat 1. Untung. Kalau dia 2, cari yang paling kecilnya. Karena dia cuma 1, 31,95. Karena kan dia cari yang paling kecil. Karena dia cuma 1, 3195. Berarti ini yang paling kecil, ini Tommy yang paling besar. Berarti jawabannya adalah 3S. 3195. Gitu. Pas kalian bertanya, kenapa pakai Excel? Bolehkah pakai Excel? Saya tidak pernah larang. Bolehkah pakai kalkulator? Saya tidak larang juga pakai kalkulator. Bolehkah buka internet? Begitu bisa, silakan. Itu menanya WFH. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada komplain, pertanyaan, silakan. Komplain lewat dari 24 jam setelah ini. Saya anggap tidak pernah terjadi. Kalau memang ada pembahasanku yang salah, saya sering begitu. Salah-salah mencakar, salah-salah hitung. Cuman kurang lebih konsepnya kayak begini. Kalau misalkan ada yang menurut kalian kurang tepat, silakan kita diskusikan. Dan kalau kalian benar, soal itu akan jadi bonus buat kalian. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.